Baik, hari ini saya akan menjelaskan cara kerja print gesture DTF L1800 dari awal menaruh printer ke atas penggerak, kemudian perawatan harian, proses cetak, dan kemudian perawatan harian sesudah cetak. Oke, kita lanjut. Baik, kita bisa lihat paket pembelian print gesture DTF L1800 terdiri dari 4 bagian, yaitu printer untuk mencetak, bagian box microcontroller penggerak sekaligus power supply di dalamnya, kemudian box pad film atau pad film holder, dan vakumnya. Nah, sekarang saya akan kasih lihat proses pertama adalah menaruh printer pencetak di atas microcontroller penggeraknya. Baik, jadi di belakang box microcontroller penggerak ada satu kabel. Ini adalah kabel untuk vakum. Nah, kabelnya tinggal dikeluarkan di bagian tengah. Nah, setelah itu printernya di bagian belakang printer ada 2 kabel, yaitu kabel plug and play untuk data dan satu kabel lagi untuk power motor. Oke, tinggal kita pegang kabelnya, kita angkat, taruh di atas box microcontroller penggeraknya. Nah, setelah itu kita tinggal ratakan kiri kanannya. Jadi sangat simple, ratakan kiri kanan. Oke, nah setelah itu kita tinggal pasang kabel power dan USB di bagian belakang. Nah, jadi pertama selang pembuangan kita buka kunciannya. Kalau kunciannya ada yang terkunci, kalau ke area yang kecil berarti terkunci, ke area yang besar berarti terlepas. Kemudian masukkan selang pembuangan ke botol pembuangan. Pastikan masuknya cuma sedikit aja, jangan sampai ujungnya terendam. Cukup segini aja, masuk segini sudah cukup untuk selang pembuangan. Nah, setelah itu kita tancapkan kabel power. Nah, ini kabel power untuk microcontroller penggeraknya dan power supply. Ini kabel power kepala 3, jadi ada groundnya, sangat bagus. Kita tancapkan. Setelah itu kita tancapkan kabel power printer. Oke, kabel power printer kita tancapkan. Setelah itu kita pasang kabel USB. Oke, kabel USB kita pasang. Selesai kabel USB, setelah itu kita pasang kabel plug and play dan kabel power motor. Oke, ini ada kabel power motor penggerak, kita pasang. Jadi dia ada kunciannya supaya pas. Oke, ini model lama ya, nanti model baru ukuran lebih besar, jadi lebih gampang dipakainya. Kemudian kabel plug and play untuk data kita pasang. Oke, setelah itu kita kencangkan juga. Oke, sudah terpasang. Nah, sekarang kita pasang vakumnya. Oke, sekarang saya mau pasang vakumnya. Nah, untuk vakumnya ada 2 model. Ada yang model mini atau yang slim. Nah, ini model mini yang slim. Untuk cara pasangnya sangat simple. Jadi bagian bawahnya print gesture DTF L1800 ini sudah dipotong. Jadi sudah tidak ada base bawahnya lagi. Jadi pasang vakumnya lebih gampang. Kita tinggal selipkan saja masuk. Kemudian ambil posisinya pas. Udah terpasang. Nah, walaupun bagian bawah print gesture ini sudah dipotong, tapi vakumnya bisa mengunci dengan baik karena masih ada kuncian kiri kanannya. Nah, ini yang model slim. Kita tinggal tancapkan kabel power di sebelah kirinya. Power penggeraknya belum kita nyalakan, jadi belum bisa nyala. Nah, sekarang kita nyalakan dulu penggeraknya. Baik, nah kita nyalakan penggeraknya dulu, microcontroller penggeraknya, nyalakan di bagian belakang. Oke. Nah, sudah nyala, indikator 2 lampu hijau ini nyala. Kemudian kita nyalakan printernya. Oke, nyalakan printernya. Nah, sekarang kita baru bisa tes vakumnya. Jadi vakum yang mini ini kipasnya ada di bagian bawah ya. Ini kipasnya, dia di bagian bawah.
Ini kipas high speed dengan ball bearing, jadi kecepatan sedotnya sangat bagus. Jadi kita setel agak kecil aja sudah bagus sedotannya. Oke, nah ini yang vakum slim. Sekarang saya mau pasang vakum yang long yang ada extensionnya. Baik, sekarang saya mau pasang vakum long yang ada extensionnya. Saya cabut kabel powernya, kemudian kita tinggal tarik keluar untuk vakum slimnya. Nah, untuk vakum slim ini bisa dilihat lubang anginnya cukup banyak ya. Bagian bawah head, bagian agak depan, kemudian bagian bawah agak depan lagi, supaya pet film yang keluar itu tetap merata sampai keluar. Nah, jadi sangat enak dipakainya, sangat aman. Nah, sekarang saya akan pasang vakum yang besar. Nah, ini vakum yang ada extensionnya. Untuk vakum ini juga sama, lubang sedotnya ada di bagian bawah head, bagian depan juga, supaya pet film yang keluar tetap rata. Kemudian untuk kipasnya ada di samping kiri kanan ya. Kipasnya ada di samping kiri kanan. Kemudian untuk switchnya di sebelah kanan juga, dan untuk colokan kabel powernya ada pula di sebelah kanan. Nah, sekarang kita tinggal pasang sama seperti tadi, tinggal kita selipkan aja, pastikan rata masuk. Nah, kemudian sudah terkunci, dan terkuncinya juga bagus, kokoh, walaupun bagian bawahnya peringgeser itu sudah bolong, tapi dia tetap kokoh, bagus. Oke, untuk kabel powernya tadi di sebelah kiri, sekarang di sebelah kanan kita tancapkan kabel powernya. Terus kabel powernya kita bisa selipkan supaya tidak mengantung. Setelah itu kita tes nyala. Nah, ini kipasnya di sebelah kiri dan kanan. Ini juga pakai kipas yang ball bearing high speed. Nah, jadi diputar sedikit aja udah bagus sedotannya. Oke. Nah, sekarang printer sudah terpasang di atas penggerak dan sudah siap cetak. Jadi begitu mulai nyala ini ada lampu merah kedip-kedip, pertanda sudah ready dan siap masukkan pet film. Tapi biasanya pertama nyala itu kita harus kocok tabung infus dan sedot damper dulu supaya tinta putihnya tersirkulasi kembali. Jadi saya tekan aja tombol back supaya lampu merahnya kembali standby. Nah, sekarang saya akan lakukan perawatan harian. Oke, bagi teman-teman yang belum tahu cara isi tintanya sangat gampang. Jadi ini ada botol tinta Vator, kita buka, tutup moncongnya. Nah, setelah itu tabung infus yang kita angkat, kita tidurkan, kemudian kita cabut, tutup tabung infusnya. Isinya harus keadaan tiduran begini ya, jangan miring berdiri begini, karena nanti akan kepenuhan dan bisa luber. Posisi tidur begini. Nah, baru kita isi tinta putihnya, jadi begini. Kita isi sampai cukup penuh, kemudian kita tutup, kemudian sebelahnya juga sama, kita isi sampai cukup penuh, tidak usah sampai luber. Oke, setelah itu kita tutup tabung infusnya. Nah, setelah itu kita bisa kocok-kocok sedikit supaya tinta putihnya tercampur rata di dalam. Tidur berdiri sebentar juga boleh, sedikit. Oke, nah setelah itu kita bisa sedot dampernya. Baik, sekarang saya mau sedot dampernya. Untuk harian kita cukup sedot damper untuk tinta putih saja. Jadi di bagian belakang damper ada klipnya, kita bisa dorong pakai kuku, kemudian angkat. Jadi klipnya, nah kita angkat dampernya, cabut keluar dampernya. Setelah itu kita sedot. Nah, ini sedotnya pakai suntikan kerucut yang dari Hobby Print. Yang kita tancapkan, miringkan sedikit, terus sedot. Nah, sedot cukup satu suntikan segini sudah cukup. Oke. Kemudian kalau ada basah atau kotor kita lap sedikit. Kemudian kita tancapkan kembali ke print head. Oke, nah tinta yang tadi kita sedot, kita kembalikan ke tabung infus.
Jadi tidak ada yang dibuang, kita cuma mau melakukan sirkulasi saja. Oke, setelah itu sebelahnya juga sama. Jadi tekan klip pengunci di belakang, baru angkat. Jadi klipnya ini ya, yang di belakang sini klipnya. Nah ini yang ditekan tadi klipnya. Oke, tancapkan, miring sedikit, sedot. Oke, sudah cukup, tidak usah sampai full. Kalau yang kotor atau basah kita lap. Setelah itu kita tancapkan kembali. Oke, nah selangnya kalau ada yang keangkat kita bisa tekan masuk kembali ke penahan selangnya. Nah setelah itu sekarang kita bisa lakukan proses head cleaning. Baik, untuk proses head cleaning awal kita bisa dari driver printer, yaitu di start, setting, device, printer, Epson L1800, manage, printing preference, maintenance. Nah di sini ada perintah head cleaning. Cuma biasanya perintah head cleaning di sini ini agak lemah. Bisa juga power inflation tapi terlalu kuat sedotannya. Kita juga bisa pakai software adjustment. Epson Adjustment Program untuk Epson L1800. Kita nyalakan, terus select port USB untuk printer kita L1800. Setelah itu kita klik Particular Adjustment Mode, Head Cleaning. Nah, kalau di sini head cleaning ada 3 mode, ada 4 malah, ada weak, middle, strong, dan power cleaning. Nah, kalau pertama kali nyala dan baru kita sedot untuk dampernya, kita bisa mulai dari strong 1 kali, kemudian kita klik cleaning. Oke. Nah, kita bisa lihat printer akan melakukan proses head cleaning. Pastikan kunci yang tabung infus tidak terkunci ke bawah, straight hadap ke atas. Kemudian pastikan kuncian selang pembuangan sudah dibuka. Nah, sekarang di proses head cleaning, kita bisa lihat tinta yang tersedot di cappingnya. Nah, kelihatan. Oke, nah disedot turun. Oke, proses head cleaning sekitar 5 menit. Jadi saya pause dulu. Baik, proses head cleaning sudah selesai. Nah, dan sekarang kita bisa lakukan proses nozzle check. Nah, untuk nozzle check kita bisa pakai plastik transparan begini. Nah, saya juga mau jelaskan di sini ada 1 putaran. Nah, di sini ada 1 putaran ini untuk mengatur kecepatan motor maju mundur untuk kertas atau pet film. Nah, kita bisa kecilkan supaya lebih pelan jalannya, 70%. Kita bisa lihat. Saya tekan tombol majunya. Nah, jadi majunya slow ya, pelan ya. Terus saya coba kencangkan ke 85%. Oke, kita lihat gerakannya. Nah, lebih cepat ya. Jadi ini untuk mengatur kecepatan maju mundur dari penarik header atau kertasnya. Nah, biasanya saya set di 85%, tapi kalau kita misalnya mau lebih pelan supaya pemasangan header lebih mepet ke penggerak, itu bisa kita kecilkan ke 75%. Oke, sekarang saya mau taruh plastik transparan untuk tes nozzle check. Baik, untuk tes nozzle check, saya pakai plastik transparan. Nah, kita buka tutup penarik kertasnya, kemudian kita masukkan, kemudian setel jepitan kiri kanannya supaya pas lurus, kemudian kita dorong turun, kemudian sambil kita pegang begini, kita agak dorong dikit, kita tekan tombol maju. Oke. Saya ambil posisi yang enak. Nah, di sini lebih kelihatan ya. Jadi ini saya mundurin lagi. Nah, ini kita dorong turun sampai tekan, kita tekan tombol maju.
Oke, kelihatan sudah maju. Nah, setelah itu saya nyalakan vakumnya, switch vakum sebelah kanan. Oke, vakum sudah nyala. Nah, setelah itu kita klik di layar. Jadi head cleaning sudah selesai, kita klik OK. Kemudian kita klik nozzle check print, kita klik print. Nah, ini adalah salah satu fitur roll safety, yaitu untuk pertama kali itu printer tidak akan langsung mencetak, tapi akan mendorong pad filler atau kertas keluar supaya tidak terjadi kesalahan waktu mencetak. Nah, itu memang fitur untuk roll safety-nya. Kita tinggal masukkan lagi, karena ini lembaran ya. Masukkan lagi, kemudian kita tekan tombol maju lagi, kemudian kita tekan tombol paper atau reload-nya. Oke, printer akan mencetak, tes nozzle check-nya. Oke, ini hasil nozzle check-nya. Bisa lihat, untuk tinta putihnya sudah bagus, tinta warna lain juga nozzle bagus. Pastikan nozzle-nya padat semua ya, tidak banyak bolong-bolong. Cuma memang seiring pemakaian sih lama-lama akan ada 1, 2 yang mulai bolong, nah itu nggak apa-apa. Oke, sudah bagus semua. Kita udah bisa mulai cetak. Baik, sekarang saya akan mulai pasang pad film roll-nya. Ini penjepit kiri kanan saya mentokin ke kiri dulu. Nah, sekarang saya pakai pad film Stone Cold yang lebarnya 33 cm. Nah, saya masukkan. Masuk, terus pepet ke kanan. Terus pepet ke kanan. Ini juga yang penahan kertas sebelah kirinya kita juga pepetin. Oke, sudah. Kemudian kita tekan tombol in. Saya pindahin kamera ke arah sini supaya lebih jelas kelihatannya. Oke, kita pepetin ke kanan, tahan, kemudian tekan tombol in. Oke, nah kelihatan sudah maju filmnya, majuin sedikit. Nah udah, sekarang kita udah siap cetak. Oke, sebelum mulai mencetak saya akan jelaskan untuk software yang didapatkan dari printer PrintGeyser DTF L1800 ini. Software yang didapatkan adalah software yang namanya MT-DTF. Ini adalah software original hasil kerjasama dari PrintGeyser dengan Mentop. Nah, software ini menggunakan kunci yaitu dongle. Jadi kalau tidak ada dongle maka software tidak bisa jalan karena ini adalah software original. Saya jalankan software, dongle sudah saya tancapkan ke port USB. Nah, bisa dilihat Mentop RIP kerjasama juga dengan Adobe APPE. Nah, jadi untuk akurasi warnanya juga cukup bagus ya, karena kerjasama dengan Adobe. Oke, nah ini tampilan awal dari software MT-DTF RIP, ini versi 1.27. Untuk pertama adalah import driver printernya dulu. Jadi yang pertama kita klik ke area sini, printer management. Nah setelah itu kita klik import printer. Nah, jadi di import printer ini kita arahkan ke folder driver yang sudah kami siapkan yaitu PrintGeyser L1800. Untuk driver yang terbaru ini revisinya revisi 5.mt driver. Kita tinggal klik, kemudian kita klik open. Nah, di sini sudah keluar PrintGeyser L1800 revisi 5. Kita klik, kemudian kita klik set as default. Supaya tiap kali kita pakai, dia akan memakai driver yang sudah kita set ini. Jadi ini ada yang revisi 3, revisi 4, ada revisi 5. Kemudian software MT-DTF ini juga bisa menjalankan printer last format juga.
yang double head seperti yang 3200, i3200 atau yang XP600. Oke, setelah itu kita klik ke properti. Nah, dari driver yang revisi 5 ini sudah ada ICC profile yang terintegrasi. Kemudian untuk defaultnya color itu di 30, white-nya di 50. Jadi color-nya di 30%, white-nya di 50%. Untuk white-nya ada dua ya, ada W1 dan W2. Kemudian kita ke speed kita pakai bidirection, media source reverse, fadernya auto, black ink-nya medium. Ini udah default dari ICC profile-nya, jadi tidak usah kita ganti-ganti lagi. Kemudian untuk white and color relation, ada beberapa pilihan. Ada yang two layer base white, nah itu berarti tinta putih dulu baru warna. Biasanya kita pakai untuk printer DTG atau printer UV. Kemudian two layer base color, berarti warna dulu baru tinta putih. Nah ini biasa kita pakai untuk printer DTF atau print UV tapi yang akrilik kebalik juga bisa. Kemudian bisa print white only dan color only. Nah untuk print DTF kali ini saya pilih two layer base color. Oke, setelah itu saya klik confirm, terus quit. Nah, kemudian saya akan jelaskan sedikit tampilan dari software ini juga. Jadi ini yang pertama sebelah kiri adalah new job. New job itu untuk membuka satu job baru yang masih blank. Kemudian yang sebelah kanannya adalah load job. Load job itu untuk meloading hasil settingan gambar kita. Kemudian ini namanya add picture. Add picture itu menambahkan gambar ke job kita. Misalnya saya klik add picture. Nah ini ada gambar-gambar bisa kita tambahkan. Misalnya sekarang saya mau coba desain baru, misalnya yang ini, Colorful Indonesia, saya klik open. Ini filenya file format PNG ya, format PNG. Nah, untuk ngatur posisi gambarnya kita bisa drag begini juga, bisa drag. Atau kita mau pakai koordinat juga bisa, koordinat ada di pojok kiri bawah sini. Misalnya X-nya saya mau geser 0,5 cm saja. Nah, tadi ada satu saya lupa jelaskan adalah di pojok kanan sini. Ada scale unit. Scale unit biasa defaultnya inci, kita bisa ganti ke senti atau milimeter. Ini saya pakai sentimeter. Language-nya juga kita pakai English. Oke. Nah, setelah itu X-nya misalnya saya masukkan 0,5. Kemudian Y-nya misalnya saya masukkan 0,5 juga. Nah, ini untuk koordinatnya. Jadi bisa geser pakai mouse atau ketik koordinatnya. Kemudian untuk ubah ukuran gambarnya di sebelah sini. Nah, ini ada lock proportion. Kalau kita buka, berarti waktu ubah lebar, tingginya nggak ikut secara proporsional. Tapi kalau kita lock, maka waktu kita ubah lebar, tinggi akan ikut secara proporsional. Misalnya saya masukkan, kecilkan jadi 15 cm. Nah, dia akan jadi kecil dengan proporsional. Sekarang saya mau cetak agak besar, saya besarkan jadi 29 cm. Oke. Nah, misalnya kita mau cetak, ini kan pet filmnya lebar 33 cm, kita mau cetak lebih besar lagi. Misalnya saya setting sampai 31 cm. Nah, sangat besar ya. 31 cm. Oke, setelah itu bisa juga software ini bisa langsung beberapa gambar sekaligus. Jadi misalnya kita mau cetak 2 gambar sekaligus. Nah ini kan area cetaknya kurang mencukupi ya. Kita bisa besarkan area cetaknya atau jobnya, yaitu di sebelah sini. Ini namanya kanvas. Namanya kanvas. Jadi lebarnya 33 cm sesuai dengan pet film. Nah misalnya panjangnya saya masukkan jadi semeter. 100 cm. Oke. Nah, dia akan langsung jadi panjang ya. Terus kalau view-nya kita mau view full, kita klik, nah, berarti dia bisa view-nya full begini. Kemudian saya mau tambahkan satu gambar lagi, saya klik add picture lagi. Misalnya gambarnya barong misalnya, saya tambahkan desain barong. Open. Nah, jadi kita bisa print beberapa gambar langsung. Kemudian untuk print DTF itu kita perlu mirror. Jadi kalau mau mirror kita klik ke gambarnya. Kemudian di sini ada pilihan horizontal mirror, saya klik mirror.
Ini juga satu-satu kita klik mirror. Oke, nah ini jaraknya agak dekat, saya mau turunkan lagi barongnya, saya turunkan sedikit. Kemudian untuk X-nya saya masukkan 0,5. Terus ukurannya saya kecilkan 31 cm aja untuk barongnya. Oke, sudah 2 gambar. Kemudian nah kita bisa save jobnya. Sorry, yang ini save job. Nah, saya save job, misalnya job 1, atau kita kasih nama jobnya Garuda dan Barong. Oke, saya save job. Nah, jadi tiap kali kita misalnya tutup softwarenya, kemudian kita mau buka lagi job yang sudah kita susun ini, kita tinggal klik load job, kemudian klik job ini Garuda dan Barong, open. Nah, makanya nanti software akan load yang sudah kita susun ini. Oke, kemudian kalau sudah selesai semua, ini scale untuk penggarisnya ya, penggaris yang ini, untuk preview penggarisnya. Kemudian ini untuk center all. Cuma karena kita mau satu-satu gambarnya kita setting posisinya, jadi nggak usah klik center all. Oke, kita udah setting posisi desain. Nah, sekarang kita bisa setting untuk pengaturan filenya, pengaturan visualnya. Jadi di sini ada settingan CMYK. Jadi untuk CMYK itu ada juga pilihan setting brightness, contrast, dan saturation. Cuma biasanya saya nggak setting, saya biarkan 0 aja. Kemudian ada pengaturan white ink-nya. Nah, ini untuk white ink-nya. Untuk white ink ada namanya spot color layer generation. Ini untuk ngatur bagaimana cara tinta putih keluar. Yang pertama fill all area. Kalau fill all area berarti satu kotakan desainnya akan diblok tinta putih semua. Nah, ini sangat boros ya, biasa kita nggak pakai. Terus yang kedua, 100% white under any color pixel, berarti cukup area yang ada warna aja yang akan diblok tinta putih. Kemudian ada yang namanya white gradient negatif. Nah, dia akan keluar tinta putih seperti negatif. Kemudian white gradient positif. Nah, dia akan keluar tinta putih seperti positif. Jadi bisa hebat tinta putih, tapi kadang kalau DTF kita cocoknya 100% white under any color pixel. Kemudian di bawahnya ada yang namanya invaginate atau extend. Kalau invaginate artinya semakin besar angkanya, maka tinta putih akan semakin masuk ke dalam supaya tidak kelihatan ada outline putihnya. Kalau extend berarti semakin besar angkanya, tinta putih akan semakin keluar, jadinya seperti kayak ada outline-nya. Nah, itu tergantung dengan selera kita. Nah, kalau kita tidak mau tinta putihnya dan nongol di pinggiran gambar, kita bisa klik invaginate atau contract, kemudian kita masukkan angkanya. Untuk angkanya tiap printer itu bisa berbeda ya, tergantung dari kalibrasi print head-nya. Nah, untuk printer saya cocoknya top 1, left 1, right 2, down 2. Kemudian bawahnya saya biarkan default aja. W-nya ada 2 ya, W1 dan W2. Nah, pastikan W1 dan W2 settingannya sama. Oke. W1-nya 1122, W2-nya juga 1122. Oke, udah selesai. Kemudian kita tinggal klik ke rip job. Saya klik ke rip job. Maka dia akan keluar lagi preview dari settingan kita. Dia akan keluar lagi preview settingan kita, color 30, white 50. Kita cek ulang settingannya apakah sudah benar semua. Setelah itu dia ada print mode. Print mode ini settingan waktu kita mau ngeprint itu cara loadingnya seperti bagaimana. Kalau manual print after read berarti dia loading dulu, kemudian nanti dia akan keluar di read manajernya, tapi tidak langsung mencetak. Kita perlu klik filenya, klik print, baru dia akan mencetak. Yang kedua, automatic print after read, jadi dia akan loading dulu, selesai loading baru mulai cetak. Ini biasa untuk komputer yang cukup pelan, supaya tidak mencetak sambil loading, takutnya jadi tersendat-sendat. Tapi kalau komputernya cukup kencang, kita bisa pilih yang ini print while read. Jadi selagi loading read dia udah mulai mencetak. Nah, sebenarnya di sini juga ada pilihan mirror print. Cuma pilihan mirror print ini kalau yang di sini itu satu halaman akan di mirror semuanya. Jadi misalnya kita sudah mepet ke kiri setengah senti, tapi pas di mirror malah mepetnya ke kanan. Nah, jadi tergantung selera lah. Kalau desainnya di posisi center sih nggak masalah. Jadi kita nggak usah mirror satu-satu, tapi langsung mirror semuanya. Tapi kalau kita perlu posisi yang benar-benar pas,
itu sebaiknya mirror manual satu-satu, jangan mirror di sini. Setelah itu saya klik print. Oke, jangan lupa nyalakan vakum. Nah, jadi ini daftar yang sudah pernah di print semuanya, rip manager-nya. Jadi misalnya kalau yang sudah pernah kita print itu nanti akan muncul juga. Jadi misalnya kita mau print ulang itu tidak usah loading lagi, tapi langsung klik file yang mau di print, history yang mau di print itu bisa langsung nge-print. Oke, printer sudah mulai mencetak. Jadi kita bisa lihat dia masih proses ripping tapi sudah mulai mencetak. Karena tadi kita pilih printernya, pilihannya print while rip. Nah, untuk teman-teman yang mau tahu berapa lama proses satu gambar, kita set timer. Kita set timer ya. Jadi ini kan tadi baru mulai cetak sedikit. Oke, saya taruh timernya di sini. Saya taruh timer di situ. Jadi kita tahu selesai cetaknya di angka berapa menit. Nah, sambil cetak saya mau kasih lihat untuk pemasangan extension dari vacuum print laser ini. Jadi ini untuk extensionnya ya. Jadi di sini ada dua tonjolan dan di sini ada dua lubangnya. Jadi kita tinggal masukkan tonjolannya ke lubangnya. Kemudian kita geser ke kiri. Oke, terpasang. Jadi cara pemasangannya sangat simpel. Nah, ini berguna kalau kita suka settingan tinta putihnya agak tebal atau agak basah. Jadi kalau posisi vakumnya baru segini, terus turun, kalau settingan tinta terlalu basah kan nanti bisa seperti kayak turun tinta putihnya. Tapi kalau ada extension segini, nah sampai di sini sudah mulai kering. Nah, pas turun itu sudah agak kering, jadi tidak akan blobber tinta putihnya kalau kita settingnya terlalu tebal. Nah, ini contohnya yang pakai extension. Oke, lagi proses cetak. Ini sudah jalan di 5 menit, 6 menit. Sudah bisa lihat hasil tinta putihnya pekat. Settingan di 50%. Jadi cara settingan di software RIP MT-DTF ini berbeda dengan software RIP lain ya, seperti Acrorit, terus cara settingnya berbeda, jadi persentasenya berbeda juga. Ini settingannya kalau di software MT-DTF ini settingannya yang 1440 kali 1440. Oke, yang desain Garuda ini sudah mau selesai. Jadi ukuran gambarnya 31 cm kali 32 cm. Memakan waktu sekitar 11 menit ya. Tadi kan dia udah mulai duluan. Jadi ini timernya di 10 menit. Kita ambil lebihin jadi 11 menit. Nah, sekarang dia akan lanjut ke desain yang barong. Oke, tadi desain Garuda di 11 menit. Sekarang desain yang barong. Jadi proses cetaknya cukup cepat ya dibanding dengan software RIP lain. Oke, kita lanjut lagi.
Nah, jadi kita bisa lihat karena ada extension, jadi kalau settingan tinta putihnya tebal seperti begini, nah pas dia mulai turun itu posisinya sudah agak kering. Nah, jadi tidak akan kelihatan blobber atau apa kayak rembes. Nah, udah agak kering baru dia mulai turun, jadi lebih aman kalau kita pakai extension begini. Oke, nah jadi di garis sambungan vakum ini sebenarnya bisa dipakai untuk garisan potong. Nah, kalau lagi bergerak sih saya tidak sarankan untuk dipotong ya, karena beresiko nanti ketahan malah pet film bisa nabrak ke print head. Tapi kalau yang udah terbiasa sih bisa. Jadi caranya kita tunggu sampai head parkir di sebelah kanan baru kita potong. Jadi kita tunggu. Ini saya udah selipkan. Tunggu sampai head parkir. Oke, parkir saya potong. Ini khusus untuk yang sudah ngerti caranya dan sudah terbiasa. Kalau belum ngerti caranya dan belum terbiasa, sebaiknya jangan ikutin karena nanti bisa mengakibatkan pet film melengkung naik malah nabrak ke print head. Oke, kita bisa lihat tuh, warnanya bagus dan cerah. Seperti biru mudanya juga halus. Nah, warna merah, oranye bagus. Ungu juga bagus. Oke, ini keluarkan warna-warna pastel ya. Jadi tidak terlalu over dan pas dengan layar. Oke, sekarang kita bisa sambil oven, kasih powder oven sambil nunggu desain yang berikutnya. Baik, untuk kasih powder, saya masih pakai cara manual, pakai tray, dikasih powder faktor PPU. Kemudian kita tinggal kasih powder. Di powdernya bolak-balik 2-3 kali supaya rata. Oke. Setelah itu kita sentil sedikit dari belakang. Oke, setelah itu kita masukkan ke oven. Oke, untuk oven saya masih pakai oven kue yang merek Kris. Ada pakai jaring anti panas. Suhu saya set di 120 derajat Celcius, pemanas atas plus kipas. Oke, kita set timernya sekarang. Oh, data lagi dipakai, jadi saya hitung aja dari 19. Kita oven selama 4-5 menit, tergantung kondisi cuaca lagi lembab atau tidak. Sekarang kondisi cuaca lagi kering panas, jadi saya set di 4 menit. Jadi nanti di pas 23,5 saya akan ambil pet filmnya. Nah, ini masih proses cetak. Oke, sudah 4 menit lebih, saya akan keluarkan dari oven. Nah, ini sudah saya keluarkan dari oven. Kita bisa lihat powder yang lumer, hasilnya seperti begini, agak kulit jeruk dan glossy-glossy. Nah, ini desainnya. Desainnya warna pastel ya. Tapi bagus-bagus semua, warnanya solid. Warna pinknya juga bagus, tidak sampai merah. Oke, nanti kita press ke kaos. Nah, ini yang desain barong sebentar lagi ya, sebentar lagi sudah mau selesai. Jadi tadi desain barong ini mulai di menit 10.30. Sekarang udah di 24, berarti udah hampir 15 menit. Tapi desain barong ini lebih panjang. Ukuran desain barong ini 31 kali 47 cm.
Jadi lebih panjang dari A3 ya, hitungannya A3 plus. Nah, A3 plus ini durasi yang diperlukan sekitar 15 menit. Jadi cukup cepat. Settingan 1440. Oke, sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai, ini timer saya matikan, stop. Nah, jadi total waktu diperlukan untuk dua gambar A3 dan A3 plus sekitar 26 menit lah. Kemudian karena baru selesai, jadi bagian belakangnya masih agak basah, jangan langsung diangkat. Karena ini setting agak tebal ya, 50 ya. Kalau nggak mau terlalu tebal sih setting 40 udah cukup. Nah, ini 50 agak tebal, jadi jangan langsung diangkat, tunggu sebentar, agak kering sedikit, baru kita angkat. Untuk motong, saya majukan sedikit. Nah, majukan sedikit, nanti bisa potong. Untuk vakum, bisa saya matikan dulu. Nah, saya tunggu sebentar, baru saya potong, kemudian kita kasih powder. Oke, saya potong. Kita lihat hasilnya, warna stabilo ya. Warna stabilo. Nah, oranye bagus, tidak sampai merah. Kemudian gradasi oranye, kuning ke hijau stabilonya bagus, ke hijau daunnya. Oke, sekarang kita kasih powder. Oke, saya kasih powder. Ini desainnya besar ya, A3 plus. Kita ulang beberapa kali supaya semua bagiannya terkena powder, jangan sampai ada yang kelewat. Oke, setelah itu kita sentil-sentil. Oke, setelah itu kita oven. Kita masukkan ke oven. Ini ada jaring anti panasnya. Nanti desainnya A3 plus, jadi cukup panjang tapi masih muat di oven ini. Oke, kita oven selama 4 menit. Saya set 4 menit. Oke, sudah 4 menit. Saya keluarkan dari oven. Kita lihat hasilnya. Hasilnya bagus ya, warnanya natural, tidak terlalu over dan tidak belang-belang juga, bagus. Hijau stabilonya nyala. Oke, kita press ke kaos supaya lebih jelas warnanya. Baik, untuk kaosnya hari ini saya pakai kaos sponsor dari Net Persada. Nah, jadi kaos dari Net Persada ini cukup bagus ya. Jahitan rantainya rapi. Di pundak juga jahitan rantai. Kemudian bagian ujung lengan juga jahitan rantai rapi. Dan warna hitamnya juga cukup bagus. Ini juga cocok untuk cetak pakai printer DTG karena kainnya itu katun combat murni. Katun combat murni sehingga cetak pakai DTG juga bagus, press pakai DTF juga bagus. Oke, bagus, rapi juga jahitan rantainya. Oke, kita coba press ke kaos dari Net Persada. Misalnya kita mau posisikan gambar itu benar-benar presisi. Kalau kita posisikan di mesin press itu kan kadang ngukurnya agak susah. Jadi sekarang saya akan kasih lihat caranya. Saya ngukur di atas meja, kemudian saya tempel selotip anti panas. Setelah itu baru kita press. Nah, ini kaosnya kita press dulu, ratakan dulu, baru kita posisikan gambarnya.
Kaosnya saya press dulu. Di posisi yang pas, kiri kanan. Setelah itu kita lapisi dengan kertas teflon. Suhu 160 derajat Celcius, 15 detik. Oke, sekarang kita kembali ke meja untuk posisikan gambar ya. Oke, nah saya taruh gambar di sini. Ini gambarnya A3 plus ya, agak panjang. Jadi jangan terlalu turun juga. Saya ambil sekitar 3 jari lah. Sekitar 4 cm. Ambil posisi 4 cm. Setelah itu kita bisa ukur kiri kanannya. Nah, kalau visualnya dengan kaos dibentangkan begini kan kelihatan lurus atau tidak. Kalau di mesin press kadang nggak terlalu kelihatan. Kemudian saya ukur dari pojok gambarnya 10 setengah, geser dikit ke kiri. Oke, ambil senternya sini juga 17. Ini udah center, terus ini tadi juga udah center. Nah, kita bisa lihat secara visual juga lurus atau tidak. Oke, nah kalau sudah lurus, kita bisa tempel pakai selotip anti panas. Oke, kita pakai selotip anti panas. Saya tempel di atasnya. Kemudian tempel kiri kanannya. Oke, sudah tempel atas kiri kanan. Nah, sekarang kita baru press di mesin press. Oke, kita press. Lapisin kertas teflon. Suhu 160 derajat Celcius, 15 detik, tekanan keras supaya masuk ke dalam serat kaosnya. Oke, kita tunggu dingin, setelah itu kita cabut pet filmnya. Oke, sambil nunggu dingin saya cabut dulu selotip anti panasnya. Oke, kelihatannya sudah cukup dingin. Kita cabut, ya, enteng ya, cabutnya enteng, dan tidak ada tersisa apa-apa di pet film. Pet film bersih, bisa lihat warna stabilonya ngejreng ya, warna stabilonya ngejreng karena sudah kontras dengan kaos hitam. Oke, kita press sekali lagi. Kita press finishing satu lagi supaya lebih mengikat ke dalam serat kaos. Sama 160 derajat Celcius, 15 detik. Oke, selesai. Warna stabilonya ngejreng. Nanti kita lihat reviewnya di dalam. Oke, nah ini adalah hasil yang sudah dipress ke kaos. Kita bisa lihat warnanya ngejreng, jadi warna oranye bagus ya, tidak sampai kemerahan warna orange-nya. Kemudian gradasinya bagus, perpindahan warnanya ke hijau stabilo, kemudian ke hijau daun. Kelihatan nyala ya desainnya ya. Dan
Tadi invaginnya atau kontraknya juga bagus, tidak terlalu banyak pinggiran tinta putih yang keluar dari desain. Oke, mantap. Baik, saya juga akan jelaskan untuk perawatan harian sesudah mencetak. Jadi misalnya ini udah selesai cetak, saya majukan, saya potong. Oke. Nah, setelah itu kita sudah selesai produksi dan mau matikan printernya. Kita mundurkan pet filmnya. Mundurkan. Kemudian kita gulung ulang di box pet filmnya. Ini pakai bearing, jadi sangat enteng untuk gulung ulangnya. Oke. Nah, setelah itu untuk box pet filmnya bisa kita tutup. Box pet film kita tutup supaya pet filmnya tidak lembab. Oke, nah vakum kita matikan. Setelah itu kita bisa kasih perintah head cleaning satu kali supaya print headnya kembali lancar dulu, karena biasanya sesudah mencetak banyak itu nozzle sudah mulai ada yang hilang-hilang. Jadi kita kasih perintah head cleaning sekali. Untuk perintah head cleaningnya cukup yang medium aja. Saya kembali ke layar. Kemudian saya klik ke software adjustment lagi. Nah, di sini saya pilih yang middle aja, middle atau medium. Saya klik cleaning. Oke, printer mulai cleaning. Jadi sesudah cetak banyak, nah bagusnya kita cleaning satu kali middle supaya print head kembali lancar. Baru nanti kita lakukan sedikit perawatan, baru matikan printer. Oke, sambil nunggu cleaning saya pause dulu. Oke, head cleaning sudah selesai. Sekarang kita mau bersihkan sedikit bagian capping supaya bisa menjaga kondisi print head tetap lembab dan tidak gampang kering. Jadi untuk pertama printernya saya matikan. Saya matikan printernya. Oke, setelah itu kita mau buka kunciannya. Karena begitu printer dimatikan, head tidak bisa digeser ke kiri karena terkunci. Jadi kita harus buka kunciannya dari lubang di sebelah kanan. Baik, nah sekarang kita ada posisi sebelah samping printer, kita angkat tabung infusnya. Nah, kita bisa lihat di sini ada satu lubang, dan dalamnya ada satu putaran. Nah, kita pakai obeng minus, kita putar putaran itu. Oke, nah saya pakai obeng minus, saya masukkan ke lubang yang tadi. Kita cari posisinya, oke. Setelah itu kita putar ke depan satu kali, dua kali, kita coba. Nah, sudah terbuka. Jadi 2 putaran penuh sudah cukup. Jangan sampai terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak nanti wiper blade-nya bisa naik. Malah waktu dinyalakan kembali dia akan head cleaning. Oke, 2 putaran sudah cukup. Atau sambil pelan-pelan diputar, sambil didorong. Jadi tabung infusnya bisa kasih tatakan dulu kursi atau meja. Nah, jadi sambil diputar, kita sambil dorong, begitu terbuka tek itu, nah berarti udah cukup. Jangan sampai kebanyakan putarnya. Nah, sekarang kita bisa akses ke bagian capping. Oke, untuk membersihkan area cappingnya, kita biasa pakai cleaner Vator. Saya buka cleaner ya. Nah, ini cleaner Vator dan sudah dapat suntikan 1 mili. Kita ambil 1 suntikan untuk cleaner ya. Kemudian kita siapkan tisu juga. Oke, 1 suntikan. Nah, kita teteskan ke capping sampai penuh. Setelah itu cleanernya kita tiriskan. Kita pakai tisu, kita tiriskan cleaner yang di capping. Jadi jangan sampai ditekan terlalu keras ya cappingnya ya. Nah, ini yang sudah ditiriskan, sisa-sisa tintanya. Kita bisa ulang sekali lagi. Ulang sekali lagi, ambil cleaner lagi. Kemudian saya teteskan lagi ke capping. Oke. Kemudian kita ambil tisu satu lagi.
Kita tiriskan lagi cleanernya. Ya, kita tiriskan lagi. Oke, tiriskan sampai cleanernya tidak kelihatan menggenang lagi. Nah, sampai cleanernya kelihatan sudah tidak menggenang di capping. Jadi kelihatan sudah tidak menggenang di capping dan busa di cappingnya cuma sedikit seperti lembab-lembab saja. Nah, itu sudah cukup. Kemudian kita juga bisa bersihkan sedikit pinggiran cappingnya. Nah, misalnya kita mau bersihkan sedikit pinggiran cappingnya, kita kasih wadah dan stick foam. Cleaner Vator kita teteskan ke wadah. Kemudian stick foam kita basahin pakai cleaner. Oke. Nah, setelah itu kita usap-usap pinggiran cappingnya. Nah, kita usap-usap pinggiran cappingnya. Karena di sini biasanya akan banyak kerak tinta yang kering. Karet pinggiran capping kita usap pelan-pelan aja. Nah, kelihatan ada sedikit kotor ya. Oke, setelah itu sudah cukup. Printernya kita kembalikan ke kanan. Setelah itu printer bisa kita nyalakan. Oke, nah tadi kan kita buka kuncian head ya. Buka kuncian head. Nah, sekarang kita kembalikan ke kanan. Kemudian kita nyalakan kembali printernya. Posisi penggerak masih nyala ya, kedip-kedip ya. Nah, printer kita kembali nyalakan. Supaya nanti printer bisa mengunci secara otomatis. Jadi tidak usah kita kunci secara manual lagi. Kita nyalakan, nanti printer akan mengunci otomatis. Nah, jangan kaget kalau pas kita nyalakan, terus tiba-tiba error. Dua lampu merah berkedip bersamaan. Itu karena mungkin tadi kita putar kunciannya terlalu banyak. Nanti nggak apa-apa, matikan, nyalakan, printer akan kalibrasi sendiri. Oke, sudah nyala normal dan print head sudah terkunci kembali. Nah, sekarang saya mau lakukan nozzle check untuk pastikan kondisi print headnya bagus, baru kita nyalakan, baru kita matikan printernya. Oke, saya masukkan plastik bening lagi yang buat tes nozzle check. Oke, saya tekan tombol maju, nyalakan vakum. Kemudian saya klik nozzle check, print. Oke, print nozzle check. Oke, nah kita lihat hasil nozzle checknya bagus, berarti printer sudah siap untuk dimatikan. Oke, sudah selesai, kita matikan. Oke, printer sudah mati, kemudian kita matikan switch penggeraknya di belakang. Oke, sudah mati. Juga kita tutup aja. Udah selesai. Nah, kalau misalnya kita takut extensionnya mengganggu orang atau bisa
orang bolak-balik bisa kesandung, kita tinggal lepaskan aja, geser ke kanan, terus keluarkan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya.